Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun IHSG-nya sedang sideways. Oke, hari ini gimana tradingnya ya? Mungkin beberapa juga banyak saham-saham yang terbang hari ini dan juga ada beberapa saham-saham yang justru malah ditutup dengan ARB. Oke, kita lihat dulu untuk pembahasan yang pertama adalah IHSG-nya ya untuk hari ini. Nah, untuk ISG hari ini menguat ya 0,2% ya. Ini sesuai dengan prediksi kita kemarin ya. Merah hijau, merah hijau, merah hijau. Masih dijagain ISG-nya supaya nggak close di bawah support 7011. Mudah-mudahan ini masih pertanda bagus ya. Sideways dulu ya, tapi besok Jumat jangan-jangan besok merah ya. Kalau misalkan merah ya nggak apa-apa, asal nggak tembus supportnya, apalagi tembus support yang paling bawah yaitu di 6.962. Oke, kita langsung bahas aja ya, kita ngebut aja bahasnya jadi nggak bertele-tele, langsung ke saham yang pertama yaitu adalah ASLC. Nah, ASLC ini kemarin sebelumnya udah kita bahas ya, hari ini dia lanjut menguat 2,8% ya. Masih bertahan di atas stop box atau di atas resisten atau di atas support 140. Nah, ini bagus, tapi sayangnya close-nya kurang satu tick lagi. Minimal harusnya kalau close di 146 akan lebih bagus. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja apakah besok dia lanjut lagi. Kalau misalkan lanjut, nah ini teman-teman perhatikan di sini ada resisten ya, cukup kuat ya, nggak bisa ditembus sama dia sudah 2 kali, yaitu resisten di 147. Nah, kalau misalkan besok dia tembus 147-nya, ya targetnya adalah di 156. Tapi kalau misalkan dia naik atau misalkan dia gap up terus merah, ya mudah-mudahan tetap stay atau bertahan di atas harga 145. Ya, ini masih boleh hold yang sudah punya. Jadi targetnya di 156 dulu ya, mudah-mudahan tercapai. Kalau misalkan lanjut ya bisa juga ke target area sekitar harga 164. Nah, jadi ini masih bisa diperhatikan pergerakannya beberapa hari ke depan. Selanjutnya adalah BMSR. BMSR hari ini menguat 8,7%. Nah, ini saham ini sempat turun ya, lumayan ini dari mulai tanggal 27 Oktober kemarin. Ini dia turun cukup dalam, nah, dan akhirnya kembali menguat di support harga 600. Mudah-mudahan ini kuat ya 600-nya. Nah, hari ini dia kan menguat 8% nih. Kalau misalkan ternyata besok lanjut ya dan bisa break high-nya hari ini di harga 700, targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, ke 765 aja. Nah, tapi kalau misalkan ternyata besok merah ya, kalau misalkan besok merah ya tungguin aja di area 600-an di atasnya. Atau di sini juga ada support nih yaitu di 615. Jadi masih bisa ditungguin untuk saham ini. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Hope. Nah, Hope ini sudah terpantau 3 hari turun terus ya setelah dia naik cukup tinggi di tanggal 14 kemarin. Menguat 31%. Nah, hari ini minus lagi atau terkoreksi lagi 3,3%. Tapi di sini terlihat sudah ada perlawanan ya. Sayangnya dia nggak close di 56 atau bahkan close di 59 gitu, akan lebih bagus. Nah, tapi nggak apa-apa, diperhatikan aja besok. Kalau ternyata dia kembali menguat ya, paling nggak bisa close di 59 aja udah bagus ya. Tapi kalau ternyata dia besok turun lagi di bawah low hari ini di bawah 56, ya udah cari saham yang lain aja. Saham berikutnya yang bisa diperhatikan ya adalah HMSP. HMSP ya menguat terbatas 0,5%. Mungkin dia mau sideways dulu ya di area ini. Kita lihat aja di atas support untuk saat ini adalah di 915, mudah-mudahan kuat, dan resisten adalah di 945. Nah, kalau berhasil breakout 945, target terdekatnya yaitu adalah di sekitar harga 1005 dulu ya. Kalau misalnya 1005 kuat bisa ditembus, target berikutnya ya kembali ke 1060-nya. Saham berikutnya adalah PBRX. Nah, PBRX hari ini menguat lagi 26,2%.
berhasil breakout resisten 135. Nah, ini juga sudah saya infokan ya di grup waktu masih bergerak 4%, 5%. Nah, akhirnya hari ini ditutup menguat 26,2%. Nah, ini masih boleh diperhatikan besok ya, kalau masih mau lanjut dia. Targetnya di 168 dulu ya. Kalau misalkan ternyata 168 berhasil ditembus, ya berarti dia mau ke 198 lagi. Tapi kalau misalkan dia koreksi ya, kalau koreksinya itu dia koreksi entah berapa hari koreksi, kita lihat kalau misalkan dia koreksi pastikan dia masih bertahan di atas 135, itu masih bagus. Tapi kalau misalkan tembus atau bahkan bisa menembus 114, sebaiknya cari saham yang lain. Tapi kalau ternyata dia lanjut, targetnya adalah di 168. Next adalah GDST. Nah, GDST hari ini menguat terbatas 0,8%. Ini sudah boleh diperhatikan lagi pergerakannya. Ya, ini untuk supportnya saat ini adalah di 214. Kalau misalkan dia turun, ya tungguin apakah dia mantul di area 214-nya. Tapi kalau ternyata dia lanjut atau naik ya, kalau buat trading jangka pendek mungkin teman-teman bisa taruh target di 242. Tapi kalau ternyata dia kuat dan berhasil breakout 242-nya, targetnya adalah di 266. Selanjutnya adalah MAPA. Nah, MAPA hari ini doji ya di 3.540. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan MAPA kembali menguat karena hari ini dia doji ya. Untuk support saat ini adalah di 3.440 dan resisten atau top boxnya hari ini adalah di saat ini adalah di 3.750. Nah, kalau misalkan dia kembali menguat, targetnya ini bisa jadikan target 3.750-nya ya. Kalau misalkan tembus, berarti dia mau lanjut naik lagi untuk MAPA. Selanjutnya adalah MPMX. Nah, MPMX ini sudah 2 hari koreksi ya. Dia nggak berhasil menembus target, nggak berhasil menembus 1180-nya ya. Targetnya kan kemarin saya bilang di 1200 ya. Dan nah berarti dia nggak bisa breakout juga nih yang 1180. Ini udah kita bahas kemarin, ini juga targetnya. Nah, ternyata dia sudah 2 hari koreksi. Kalau misalkan besok dia mantul di 1120, nah ini kesempatan buat teman-teman yang belum punya barangnya. Ya, ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan dia mantul di area 1120. Nah, kalau misalkan mantul di area tersebut targetnya 1180 ya, kalau tembus berarti ke 1200. Berikutnya adalah Kars. Kars hari ini juga bagus karena di doji ya, karena di doji di harga 92. Masih bertahan di atas EMA 10-nya ya. Nah, ini mudah-mudahan besok hijau nih. Karena hari ini doji karena sebelum merah, mudah-mudahan hijau pembalikan arah. Targetnya 102 ya. Kalau bisa tembus, targetnya masih bisa panjang lagi. Paling enggak kalau misalkan dia tembus 92, next targetnya adalah di 116. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah Toys. Nah, Toys ini mondar mandir aja saya perhatikan hari ini. Nah, dia udah sempat menyentuh resisten 83 ya, atau top box 83. Sayangnya nggak bisa ditembus, akhirnya dia ditutup di harga 81. Supportnya masih di 77, tapi ini boleh diperhatikan ya, boleh sangat diperhatikan kalau dia kembali breakout lagi ya di atas harga 83. Targetnya adalah di 105 dan 107, tapi sebelum itu dia harus lewatin dulu resisten di 95. Selanjutnya adalah ADCP. ADCP sudah mulai mengarah agak-agak naik ya. Nah, ini boleh diperhatikan besok atau di minggu depan. Kalau dia berhasil menembus 100. Kalau dia berhasil menembus harga 77 ya. Nah, kalau 77 tembus, next targetnya adalah di 79, memang pendek-pendek. Kalau 79 tembus, target berikutnya adalah di sekitar harga 83. Jadi dipantau aja untuk ADCP. Tapi memang untuk ADCP ini transaksinya nggak terlalu besar ya, jadi memang kurang liquid. Alokasi dana teman-teman mesti diperhatikan untuk saham ini. Selanjutnya adalah ESTA.
ESTA juga sudah mulai uget-uget. Ini boleh diperhatikan ya pergerakannya dalam waktu dekat ini. Kalau dia kembali menguat lagi atau hari ini padahal sudah tembus ya, sempat tembus resisten di 114, tapi sayangnya dia nggak kuat naik lagi. Akhirnya dia ditutup, ESTA ditutup di harga 112. Masih ada kemungkinan lanjut, juga masih ada kemungkinan koreksi. Nah, kalau misalkan dia koreksi selama masih bertahan di atas 105 harusnya masih oke ya. Kalau misalkan teman-teman udah punya. Tapi kalau belum punya, tunggu dia menghijau lagi. Tapi kalau ternyata besok dia lanjut dan tembus 114, targetnya di 124 dulu untuk saat ini. Next adalah LPKR. LPKR sudah lumayan ya turun dan udah agak sideways, mungkin sekitar sebulan lebih ini. Nah, ini juga boleh diperhatikan beberapa hari ke depan, bisa besok atau bisa minggu depan ya. Kalau LPKR berhasil breakout harga 100-nya. Kalau tembus harga 100, next targetnya adalah di 108. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu APLN. Nah, APLN sudah mulai sideways, bukan sudah mulai ya, ini memang sudah sideways sekitar 2 mingguan ya. Perhatikan aja kalau APLN ini kembali menguat dan bisa breakout 175-nya nih. Nah, kalau misalkan tembus 175, next targetnya 185 ya. Hari ini dia menguat 2,4%. Support saat ini adalah di 158. Saham berikutnya adalah ABA. Nah, ABA sudah kena target ya di 195, lalu ditutup turun lagi, close di 194. Masih boleh hold? Masih boleh. Nah, kalau misalkan dia turun di bawah 186 ya sebaiknya keluar dulu ya. Mungkin yang sudah beli di tanggal 14 November ya, lebih baik TP dulu. Tapi kalau dia akan lebih bagus untuk ABA ini bisa bertahan di atas harga 195 ya. Paling nggak dia bolak-balik mondar-mandir di atas 195, ini yang bagus. Target yang saat ini sebetulnya adalah di 214 karena 214 belum tercapai, jadi masih ada kemungkinan dia masih lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan dia koreksi atau merah terbatas ya, paling nggak masih bertahan di atas 186, ini masih oke. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Mari. Nah, Mari hari ini juga lanjut ya, menguat 3,4%. Sudah menyentuh targetnya yang udah kita define waktu itu. Di kemarin juga udah kita tentukan di 160. Sudah dicolek, akhirnya dia turun lagi ya, akhirnya dia close di harga 151. Nah, kalau misalkan ternyata besok nggak lanjut ya tungguin aja apakah dia akan bertahan di atas harga 141 atau di atas harga 138 ya untuk support-supportnya saat ini. Masih boleh hot, masih boleh TP, juga boleh. Kalau yang belum punya, tunggu di bawah kalau dia koreksi ya, misalkan di 141 atau di atas 138. Selanjutnya adalah SQMI. Nah, SQMI hari ini menguat ya di sesi 2, 3,6%. Nah, ini boleh diperhatikan pergerakannya besok. Kalau dia lanjut naik, next targetnya kembali lagi ke harga 92 dan 95 ya. Saham ini cukup kencang kalau di jalan, jadi perhatikan aja pergerakannya. Selanjutnya adalah MDKA. Nah, MDKA hari ini kembali menguat, bukan kembali menguat ya, ada perlawanan ya, walaupun tetap terkoreksi 0,2% ya. Nah, ini bagus, dia akhirnya kembali menguat lagi di atas 4.450 ya, close di harga 4.460. Sudah sempat turun, tapi nggak sempat menyentuh support di 4.250 ya, kembali menguat. Ini bagus, mudah-mudahan kembali naik lagi. Targetnya tembus dulu ini 4.610-nya. Masih menarik untuk diperhatikan buat yang belum punya MDKA. Selanjutnya adalah OKAS. OKAS hari ini juga udah uget-uget ya. Sempat naik sampai dengan ke harga 152, lalu ditutup di harga 143. Nah, ini kalau dia lanjut ya, targetnya 153 aja. Kalau dia lanjut ke 100, targetnya 153. Tapi kalau misalnya koreksi, tungguin aja di atas 132 kalau teman-teman tertarik dengan OKAS. Nah, kalau misalkan ternyata besok lanjut 153-nya ditembus, next targetnya adalah di 166.
Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu NICL. NICL masih bertahan, ya menguat 0,9%, belum berhasil menembus resisten 110-nya, yaitu resisten high kemarin. Nah, kalau misalkan tembus, next targetnya adalah di 117. Ini masih kita update terus ya, yang masih oke. Nah, kalau misalkan koreksi, tungguin di atas 103. Dan saham yang terakhir untuk video yang pertama yaitu adalah UVCR. UVCR juga kemarin udah kita bahas, hari ini menguat lagi 6,2%. Nah, sempat hari ini adalah harga tertingginya di 158 ya, sudah tembus targetnya tapi nggak bisa close di atasnya. Close di harga 153, ini masih oke. Kita lihat aja apakah dia besok lanjut atau enggak. Kalau lanjut, next targetnya adalah di 194. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang pertama ya. Semoga membantu buat teman-teman semua. Mungkin saham-saham yang kita bahas juga ada saham-saham yang teman-teman miliki. Masih ada video selanjutnya ya. Masih ada beberapa saham lagi yang akan kita bahas. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Tungguin aja sampai ada notifikasi berikutnya. Buat teman-teman yang baru nonton atau baru join di channel ini, jangan lupa subscribe, like, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.